Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, yang mana pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan materi SQL Hacker. Baik, langsung saja ke materi yang mana yang pertama itu ada constraint. Sebelum kita masuk ke contoh pembuatan constraint, maka kita akan connectkan dulu ke akun yang telah kita buat. Itu maka kita akan masuk ke materi constraint. Yang mana constraint ini berfungsi untuk mencegah penghapusan tabel jika ada dependencies dari tabel lain. Constraint memberlakukan aturan pada data setiap kali baris dimasukkan, diperbarui atau dihapus dari tabel. Ada dua tingkatan dalam pernyataan create table yang terdapat constraint-nya. Yang mana yang pertama itu pada tingkat kolom dan yang kedua pada tingkat table. Dan constraint ini memiliki 5 jenis tipe. Yang pertama yaitu ada not null constraint, unique constraint, primary key constraint, foreign key constraint, state constraint. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh yang menggunakan constraint hanya pada sebatas tingkatan kolom saja. Berikut ini merupakan sintak dari constraint yang tingkat kolom, yang mana di sini yang kita constraintkan yaitu bagian kolom client num pk primary key, dan ini merupakan tipe dari constraint primary key pada sintak table ini. Baik, selanjutnya yaitu ada constraint tingkat table, yang mana pada constraint tingkat table ini letak sintak constraint-nya terletak pada akhir dari perintah create table. Dan pada sintak ini kita menggunakan tipe not null dan unique constraint. Mana ketika pada not null ini data pada bagian kolom yang di not nullkan harus diisi dan tidak boleh kosong. Kemudian kita enter. Table telah tercreate. Baik, selanjutnya yaitu ada view, yang mana view ini seperti tabel, dia adalah objek dari database, namun view bukan tabel nyata. Mereka adalah representasi logis dari tabel yang ada atau pandangan lain. View tidak mengandung data sendiri, mereka berfungsi sebagai jendela di mana data dari tabel dapat dilihat atau dirubah. Tabel di mana view didasarkan disebut base table. View adalah query yang disimpan sebagai pernyataan select dalam kamus data. Berikut ini merupakan sintak untuk membuat view pada table employees. Yang mana di sini ada create view underscore employees as select employees ID, first name, last name, email from employees, where employees ID between 100 dan 124. Maka view setelah tercreate, selanjutnya kita akan memanggil create view tadi dengan cara mengetikkan select bintang from view employees, nama view yang telah kita buat. Maka akan keluar tampilan view dari table employees. Kenapa kita menggunakan view? Karena view dapat membatasi akses ke base data table, karena view dapat menampilkan kolom selektif dari setiap table. View dapat digunakan untuk mengurangi kompleksitas pengeksekusian query berdasarkan pada pernyataan select yang lebih rumit. Misalnya, pembuat view dapat langsung membuat pernyataan gabungan yang mengambil data dari beberapa table. Pengguna view tidak melihat kode yang mendasarinya atau cara membuatnya. Pengguna melalui view berinteraksi dengan database menggunakan query sederhana. View dapat digunakan untuk mengambil data dari beberapa table, memberi kemandirian data bagi pengguna. Pengguna dapat melihat data yang sama dengan berbagai cara. View memberi kelompok pengguna akses ke data sesuai dengan izin atau kriteria khusus dari permission table-nya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu ada sequence, yang mana sequence ini merupakan objek yang dapat dibagikan yang digunakan untuk secara otomatis menghasilkan angka unik. Karena ini adalah objek yang dapat dibagikan, banyak pengguna dapat mengaksesnya. Biasanya urutan ini digunakan untuk membuat primary key. Seperti yang Anda ingat, primary key harus unik untuk setiap baris. Sequence dihasilkan dan ditambahkan atau dikurangi oleh rutin Oracle internal. Objek ini menghemat waktu bagi Anda yang mengurangi jumlah kode yang perlu Anda tulis. Sequence number disimpan dan dihasilkan secara independen dari table. Oleh karena itu, urutan yang sama dapat digunakan untuk beberapa table. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh sintak dari sequence. Yang mana di sini create sequence, runner ID, set, increment by 1, start with 1, max value 50.000, no case, no cycle. Yang mana di sini pada incrementnya by 1 yang dibuat untuk pelari London Marathon, angka akan bertambah 1 dimulai dengan angka 1. Dalam hal ini memulai urutan dengan 1 mungkin merupakan titik awal terbaik. Untuk max value-nya 50.000 karena setidaknya ada 30.000 pelari.
Nilai maksimum urutan ditetapkan jauh di atas jumlah pelari yang diharapkan. Sedangkan opsi no cache ini untuk mencegah nilai dalam urutan agar tidak di-cache dalam memori, yang jika terjadi kegagalan sistem, mencegah angka yang dialokasikan sebelumnya dan disimpan dalam memori agar tidak hilang. Sedangkan untuk opsi no cycle ini untuk mencegah penomoran dimulai kembali pada 1 jika nilai 50.000 telah terlampaui. Opsi no cycle ini jangan digunakan jika urutan tersebut digunakan untuk menghasilkan nilai primary key, kecuali jika ada mekanisme yang dapat diandalkan yang menghapus baris lama lebih cepat daripada yang baru ditambahkan. Maka kita enter dan sequence telah tercreate. Sedangkan untuk melihat hasil dari sequence-nya tadi dengan cara membuat sintaks select sequence underscore name, min underscore value, max underscore value, increment by last number from user sequence. Maka ini merupakan tabel sequence yang telah kita buat tadi. Selanjutnya ada indeks, yang mana indeks itu merupakan objek skema yang dapat mempercepat pengambilan baris dengan menggunakan pointer. Indeks dapat dibuat secara eksplisit atau otomatis. Jika tidak memiliki indeks dalam kolom yang dipilih, maka pemindaian tabel penuh terjadi. Indeks menyediakan akses langsung dan cepat ke baris dalam tabel. Tujuannya adalah untuk mengurangi kebutuhan disk I/O atau input-output dengan menggunakan jalur yang diindeks untuk mencari data dengan cepat. Indeks memiliki dua tipe, yaitu unique index dan non-unique index. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh untuk melihat indeks yang ada pada table employees dengan cara select distinct ic.index_name, ic.column_name, ic.column_position, id.uniqueness from user index id user ind columns ic where id table name, ic table name, and ic table name employees. Maka pada indeks table employees itu memiliki kedua tipenya, yaitu unique dan non-unique. Baik, selanjutnya ada sinonim, yang mana seperti dalam bahasa, sinonim adalah kata atau ungkapan yang merupakan pengganti yang diterima untuk kata lain. Sinonim digunakan untuk menyederhanakan akses ke objek dengan membuat nama lain untuk objek. Sinonim dapat membuat merujuk ke tabel yang dimiliki oleh pengguna lain lebih mudah dan mempersingkat nama objek yang panjang. Membuat sinonim menghilangkan kebutuhan untuk memenuhi syarat nama objek dengan skema dan memberi Anda nama alternatif untuk tabel, tampilan, urutan, prosedur, atau objek lainnya. Metode ini sangat berguna dengan nama objek yang panjang seperti tampilan. Administrator database dapat membuat sinonim publik yang dapat diakses oleh semua pengguna dan secara khusus dapat memberikan hak istimewa create sinonim, create public pada setiap pengguna, dan pengguna tersebut dapat membuat sinonim publik. Berikut ini merupakan sintaks untuk membuat sinonim. Di sini kita akan membuat sinonim untuk publik. Nah, create sinonim di MEMS. Ini merupakan tempat sinonim yang akan kita buat for ME copy employees di copy employees, dan sinonim sudah tercreate. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.